Kak. Halo anak-anak semua, selamat datang di dalam ibadah sekolah minggu GRI Buaran. Senang sekali kita bisa beribadah bersama lagi, walaupun kita masih online. Kita beribadah di tempat masing-masing, tapi kita tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap setia, walau apapun keadaannya. Senang sekali lihat kalian semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Sudah duduk dengan baik, sudah berpakaian rapi, dan terutama kalian juga sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Siap? Kalau engkau siap, coba Tante Esti mau lihat kepalanya dianggukkan seperti ini. Kok belum? Oke, Nemi sudah, Johan sudah, ya? Ya, bagus. Nah, semuanya mari kita akan memuji Tuhan ya, dengan hati yang gembira. Puji Tuhan, boleh tidak dengan memuji Tuhan selalu? Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Kalau memuji Tuhan harus dengan sikap juga dengan senang sekali ya. Nah, kita akan nyanyikan memuji Tuhan selalu. Nah, semua sudah bisa lagunya? Sudah? Kalau sudah, kita akan nyanyikan bersama-sama. Tante Esti mau undang anak-anak semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Dua bait ya, 2 kali ya, kita nyanyikan sebanyak 2 kali dan kita akan memakai gerakan ya. Yuk. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Bagus sekali. Semuanya bernyanyi dengan semangat. Tapi kalian jangan duduk dulu, masih tetap berdiri. Kita mau berdoa dengan sikap, dengan hormat kepada Tuhan. Semuanya anak-anak masih berdiri ya sayang. Ya, berdiri, angkat tangannya, dilipat yang ke depan, lalu ditaruh di dada.
tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tante Esti akan pimpin dari sini. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersuka cita karena Tuhan yang terus menolong kami sampai saat ini. Tuhan, kami hadir di dalam sekolah minggu itu karena Tuhan yang baik kepada kami. Kami bersyukur untuk papa mama yang terus menolong kami, mempersiapkan kami untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan, tolonglah kami selama ibadah ini berlangsung, kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong juga guru-guru yang mengajar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, semuanya anak-anak sudah kita selesai berdoa, silahkan duduk lagi. Ya, masih dengan sikap yang hormat kepada Tuhan ya. Kemudian kita akan menyanyikan lagi lagu yang kedua. Lagu ini mungkin sudah ada yang tahu, tapi mungkin belum ada juga yang tahu. Nah, Tante Esti mau ajarkan lagu ini ya, lagu yang baru. Nah, lagu ini menceritakan tentang semua anggota tubuh kita ini yang diberikan oleh Tuhan agar digunakan baik-baik ya. Apa aja anggota tubuh kita? Ada kepala, ada tangan kita, ada mulut kita. Boleh suaranya ditutup? Iya. Ada telinga kita, ada kaki kita. Wah, banyak sekali anggota tubuh yang Tuhan berikan. Nah, tapi anggota tubuh ini boleh tidak kita gunakan sembarangan? Ternyata tidak boleh ya. Tuhan mau semuanya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Coba Tante Esti mau tanya. Kalau Tante Esti bilang tunjukkan kepalamu, pegang kepala. Ya? Bisa? Lalu kalau Tante Esti bilang tunjukkan hidung, tunjuk hidung. Tunjuk telinga, tunjuk telinga. Oke? Siap? Ya? Oke. Tunjukkan mata. Mana mata? Iya. Mana mulut? Mana gigi? Mana telinga? Iya. Mana rambut? Nah, pegang rambut. Bagus, semuanya sudah betul. Tapi coba kalau Tante tes ya, kalian gak usah ikutin Tante Esti. Tapi dengerin, Tante Esti itu mau suruh tunjuk apa? Itu coba, Tante mau tes pendengarannya. Ya, coba siap-siap ya, jangan ikutin Tante Esti loh. Tapi kalian harus dengarkan apa yang Tante Esti minta. Mana mulut? Oke, bagus. Mana tangan? Oke, bagus. Mana telinga? Iya, semua benar, hebat. Nggak ngikutin Tante Esti. Soalnya Tante Esti sengaja buat salah. Tapi kalian semuanya bisa loh, hebat ya. Nah, lagu ini bilang, sebentar, mata kita ada berapa sih? Ada 2. Tangan ada berapa? Ada 2. Terus kaki kita ada berapa? Ada 2. Terus telinga. Iya, bagus. Telinga kita ada berapa? Ada 2. Betul ya. Kalau mata kita itu dipakai untuk apa?
Lihat, Betul. Ya, melihat. Ya, melihat dunia Allah, ciptaan Allah, apa aja. Misalkan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, ya, atau benda-benda di sekitar kita. Misalkan ada kursi, melihat teman juga ya. Nah, mata kita dipakai untuk melihat dunia Allah. Lalu terus tangan kita dipakai buat apa? buat memegang. Betul, seperti ini Tante Esti sedang memegang remote, ya dipakai untuk memegang. Terus dipakai buat apa lagi? Hah? Buat apa? Buat makan, buat minum, ya dipakai untuk bekerja. Lalu kaki kita dipakai buat apa? Dipakai untuk berjalan, melompat, terus berlari, ya, berlari kencang, ya bagus. Nah, dan juga dipakai untuk berlangkah pergi ke gereja. Lalu, ya bagus. Terus ada telinga kita dipakai untuk Mendengar. Iya, mendengar. Ya, mendengar apa nih ya? Mendengar teriakan. Mendengar tangisan. Mendengar tangisan. Mendengar yang baik, misalkan ketika mama kita membacakan. Mendengar firman Tuhan. Ya, itu betul sekali sayang. Mendengar nasihat orang tua, ya. Mendengarkan juga cerita-cerita yang baik gitu ya. Jadi segala yang diberikan Tuhan ini adalah untuk Tuhan ya. Tante Esti mau ajak anak-anak mengikuti lagu ini. Yang sudah bisa membaca silahkan membaca tulisan yang ada di lagu ya. Tapi yang belum bisa membaca, ikutin Tante Esti dengan gerakan, engkau akan tahu kata-katanya ya. Oke, silahkan musik dimainkan. Lagunya bagus ya. Iya. Nah, tadi di lagu itu bilang bahwa dua mata melihat untuk dunia Allah. Lalu selain tadi mata, tangan, kaki, dan telinga kita, tapi kita juga mempunyai mulut, mempunyai suara yang Tuhan berikan. Nah, coba saat ini ya, dengan suara kita, dengan mulut kita, kita semuanya bisa memuji Tuhan. Nah, anak-anak, siapa di sini yang sudah siap memuji Tuhan dengan suaranya yang indah, dengan mulutnya yang tersenyum? Coba angkat tangannya. Oke, Tante melihat Nemi mengangkat tangannya, Tante melihat Joyce mengangkat tangannya. Siapa lagi ya? Tante melihat Samuel mengangkat tangannya. Tante melihat Johan mengangkat tangannya. Baik.
sekarang yang pertama Nemi dulu menyanyi ya. Kita dengarkan teman kita Nemi bernyanyi. Silakan Nemi. Ini langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah. Pohon bunga langit dan laut datang. Nyatakan kuasanya. Hebat, puji Tuhan ya. Jadi lagu itu menyatakan kuasa Tuhan. Silahkan lagi anak-anak yang mau nyanyi. Yang kedua adalah Joyce. Silahkan Joyce menyanyi. Nyanyi lagunya apa sayang Joyce? Suaranya? Iya. Silahkan. Ya, Joyce nyanyi sekarang. Tante Esti tunggu. Suaranya masih di mute. Coba deh. Minta tolong mama belum kedengeran. Suaranya tolong di unmute. Iya. Yang gembira. Yang gembira. Hati yang gembira. Baik, hati yang gembira. Tante Esti minta coba sekarang Joyce dulu deh ya. Johan sama Esra tolong mundur. Ya, mundur dulu ya sayang, mundur. Ya, sekarang Joyce dulu nyanyi. 1, 2, 3. Mute, tolong suaranya coba diulang. Suaranya hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay, bagus. Sekarang Johan yang menyanyi. Terus Joyce-nya mundur. Bagus. Ya, sekarang Johan menyanyi. 1, 2, 3. Suaranya. Ayo. Adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, semangat yang keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay, masih ada lagi yang mau nyanyi? Dari Johan dan kawan-kawan, Esra mau nyanyi? Esra dengan Audrey. Coba Esra sama Audrey bisa nyanyi sayang? Oke, sudah. Selanjutnya ada Samuel. Nah, Samuel mau nyanyi apa? Silakan. Dari Joy to the World lagi. Apa? Joy to the World, Tante. Ya, boleh. 1, 2, 3. Joy to the world. Ayo louder. The Lord is come. Ayo louder. Let earth receive a King. Let every heart louder prepare Him room. And heaven angels sing. And heaven angels sing. Louder. And heaven angels sing. Hebat. Terima kasih Samuel. Suaranya bagus sekali. Ada Gaby. Selamat datang Gaby. Sekarang Gaby mau nyanyi gak? Boleh? Boleh. Ayo silakan. 1, 2, 3. Itu namanya
yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia bimbang takut, diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Hore, hebat. Semua anak-anak sudah memberikan suaranya dengan pujian yang indah. Tuhan pasti bersuka cita melihat semua anak-anak sudah memuji namanya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu lagu lagi, kita nyanyikan bersama-sama. Lagunya Yesus Kasih Padaku. Yuk, silahkan musik dimainkan. Semua anak-anak bernyanyi. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walaupun kecil lemah, tapi Yesus kasihmu. Lagu ini bilang Yesus kasih padaku. Kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Seperti cerita hari ini yang kita dengar adalah dari Alkitab. Kita akan tahu dan mengenal Tuhan, ya. Siapa Yesus Tuhan yang kita sembah. Nah, anak-anak siapkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Anita. Oke, silakan Tante Anita. Ya, selamat sore anak-anak. Semuanya sudah siap ya mau mendengar firman Tuhan? Kalau kita lagi mendengar firman Tuhan, kita harus apa? Mulutnya ditutup, dikunci, cekrek. Telinganya dipasang untuk mendengar firman Tuhan. Duduk yang manis, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari. Semua duduk manis di kursi masing-masing. Ya, mari sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa ya. Ikuti ya doa Tante Anita ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah siap untuk mendengar cerita firman Tuhan.
tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan. Tuhan, tolong juga Tante Anita yang akan bercerita. Biarlah Roh Kudus yang memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak coba dilihat. Kira-kira gambar apa ini ya? Suasana apa nih? Siapa yang tahu? Boleh? Apa? Gaby? Iya, pesta. Wah, pesta apa nih ya? Nikah. Pesta pernikahan. Kalau yang di bawah ini pesta apa? Pesta ulang tahun. Iya, betul. Kebetulan Tante Anita punya contoh ini foto pernikahan. Ini foto pernikahannya Papa dan Mama Johan dulu. Dan juga contoh foto pesta ulang tahunnya Johan dan Audrey. Kira-kira Tante Anita mau tanya nih. Kalau di pesta itu ada apa aja ya? Boleh angkat tangan? Boleh jawab? Ada apa aja? Kue. Ada kue. Ada kue. Ada apa lagi? Ada makanan. Aduh, ada makanan. Makanannya banyak sekali ya. Minumannya juga banyak sekali ya. Terus ada apa lagi? Ada papa mama. Tujuh. Ada orang-orang banyak. Orang-orangnya gembira atau nangis? Ada ini. Orang-orang yang datang di pesta itu bergembira atau nangis? Bergembira. Bergembira. Semuanya bergembira. Ya. Apalagi di pesta perkawinan. Semuanya bergembira. Ya, pokoknya yang namanya pesta itu suasananya gembira. Pengantinnya gembira. Orang tua pengantin juga bergembira. Dan semua orang yang datang bergembira semuanya, ya. Pesta pernikahan suasananya penuh dengan kegembiraan. Nah, hari ini Tante Anita akan bercerita bagaimana air menjadi anggur. Ya, cerita ini Tante Anita ambil dari Alkitab. Ya, bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat, Dia mengubah air menjadi anggur. Nah, ini gambar apa ya? Ini gambar pengantin. Pengantin di pesta pernikahan. Apa tuh ya pengantin pesta pernikahan? Ya, anak laki-laki dewasa dan anak perempuan dewasa dari orang tua yang berbeda. Pada saat mereka bertemu, mereka saling menyukai, mereka saling mencintai, mereka akan membangun satu keluarga baru, yaitu mereka harus melakukan pernikahan.
Pernikahan itu harus semua orang yang mengenal kedua orang ini tahu, ya. Karena pada saat mereka menikah, mereka akan saling mencintai, saling menyayangi, dan mereka akan tinggal bersama selamanya. Makanya mereka harus menikah. Dan pada saat menikah, mereka juga akan mengadakan pesta, sebuah pesta yang besar. Mereka akan mengundang teman-teman, saudara, tetangga, pokoknya yang mereka kenal akan mereka panggil datang ke pesta pernikahan mereka. Nah, pada saat itu, ya, Tuhan Yesus dan teman-temannya juga Ibu Maria, mereka dipanggil untuk datang ke sebuah pesta pernikahan. Mereka datang diundang di tempat pernikahan itu. Ya, pada saat pesta terjadi, ya, keadaan di sana semua orang bergembira. Ada yang bernyanyi, ada yang menari, dan yang lebih utama lagi, kalau yang namanya pesta pernikahan, tuan rumah harus menyediakan makanan yang banyak, yang cukup untuk semua tamu yang hadir. Makanan, kue-kue, dan minuman. Pada saat itu, ya, pada semua pesta pernikahan ada yang harus diadakan, yang harus ada, yaitu anggur. Anggur itu apa ya? Oh, anggur itu, ya, anggur itu minuman yang sangat enak rasanya, manis rasanya. Itu yang wajib disediakan oleh tuan rumah yang mengadakan pesta pernikahan. Ya, tidak boleh kekurangan apapun, ya. Jadi, tuan rumah yang mengadakan pesta pernikahan, mereka harus cukup semua makanan dan minuman, terutama anggur pada saat itu. Karena kalau sampai mereka kehabisan, tidak ada makanan lagi, tidak ada anggur lagi, itu sangat memalukan. Ya, sangat memalukan bagi mempelai pria ataupun mempelai wanita. Bahkan juga keluarga, mereka akan malu kalau tamu yang datang ternyata makanan sudah habis semua sehingga tidak bisa makan. Waduh, tamunya kasihan, sudah jauh-jauh datang, tidak ada makanan, padahal perut mereka lapar, padahal mereka haus. Bagaimana? Tuan rumah pasti malu sekali. Jadi kalau ada pesta pernikahan, mempelai atau pengantin harus menyediakan cukup banyak makanan, ya. Nah, tapi apa yang terjadi pada saat itu? Ibu Maria, Ibu Yesus, dia melihat sekeliling. Semua makanan, kue-kue, buah-buahan, semuanya masih ada, masih cukup, masih banyak. Tapi apa yang terjadi? Oh, ternyata anggurnya sudah habis.
Waduh, bagaimana ini ya? Waduh ini bisa memalukan ini. Kasihan ini tuan rumah. Kalau anggur sudah habis, tidak ada lagi yang bisa diminum. Kemudian Ibu Maria, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Yesus, anggurnya sudah habis. Tidak ada yang bisa diminum oleh tamu. Bagaimana ini? Kenapa Ibu Maria berkata seperti itu kepada Yesus? Karena Maria tahu bahwa Tuhan Yesus dapat mengurus apa yang terjadi. Kemudian Tuhan Yesus juga berkata kepada Ibu Maria, Ibu, waktuku belum tiba untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi Ibu Maria terus pergi. Kemudian Ibu Maria mendatangi para pelayan. Ya, para pelayan pesta. Pelayan pesta itu apa sih? Pelayan pesta adalah mereka yang melayani tamu-tamu. Kalau makanan sudah habis di piring, pelayan ini akan cepat menyediakan makanan. Kue sudah habis, pelayan ini pun juga cepat mengisi tempat kue yang habis. Kalau anggur sudah habis, pelayan ini pun juga cepat-cepat menyediakan anggur yang sudah habis. Sehingga tidak ada makanan ataupun anggur yang kosong di meja penyajian. Itulah tugas pelayan pada pesta pernikahan. Kemudian Ibu Maria berkata kepada pelayan ini, kalau Yesus berkata kepadamu, lakukan saja apa yang Dia perintahkan. Kemudian pelayan itu pun juga menjawab, baik Ibu, kami akan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Nah, tidak jauh dari tempat itu, ya, ada 6. Berapa? 6 tempayan besar yang kosong. Sudah tidak ada isinya. Kosong ya, tempayan-tempayan besar isi air itu sudah kosong. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan yang melayani di situ, coba kamu isi tempayan-tempayan ini dengan air sampai semuanya penuh. Pelayan pun mengikuti, menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kalian lihat kan, mereka mengisi tempayan itu dengan air sampai penuh. Kalau satu tempayan sudah habis, diisi lagi, diisi lagi, diisi lagi, sampai ke 6 tempayan itu penuh semua. Mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Setelah semuanya penuh, kemudian Yesus berkata kepada para pelayan itu, ya, cedoklah air ini, berikan kepada pemimpin pesta. Pelayan pun mereka pergi, ya, mereka pergi menjumpai pemimpin pesta. Kemudian mereka memberikan air itu tadi kepada pemimpin pesta. Setelah
pemimpin pesta meminum air yang diberikan oleh pelayan itu, ajaib, sesuatu ajaib yang terjadi. Air itu telah berubah menjadi anggur. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Ya. Ini tadi air yang Tuhan perintahkan kepada pelayan untuk dimasukkan ke tempayan-tempayan itu. Ya. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi. Pada saat air itu diminum oleh pemimpin pesta, air itu telah berubah menjadi anggur yang sangat manis. Ya, air itu telah berubah menjadi anggur yang sangat manis. Ajaib ya. Tuhan Yesus pada saat itu dia membuat mukjizat yang pertama kali dalam hidupnya. Tuhan Yesus tahu bahwa dia sudah mengubah air menjadi anggur. Ya, ini mukjizat yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus. Dia telah mengubah air menjadi anggur. Setelah pemimpin pesta merasakan anggur, kemudian dia berbicara kepada pengantin pria. Wah, hebat. Kamu sudah menyediakan anggur yang paling enak rasanya. Baru kali ini saya merasakan anggur yang paling enak di semua pesta pernikahan. Hebat kamu. Kamu sudah menyediakan anggur yang paling enak, yang paling manis. Tapi anak-anak tahu kan siapa yang telah merubah air menjadi anggur yang sangat enak itu? Tahu tidak? Siapa? Tahu Tuhan. Betul. Tuhan Yesus telah merubah air menjadi anggur. Ya. Dari kejadian itu, teman-teman Yesus akhirnya tahu bahwa Yesus sungguh sangat mulia. Dia benar-benar anak Allah. Dia telah merubah air menjadi anggur. Pada akhirnya nanti teman-teman Yesus benar-benar tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Benar-benar anak Allah. Karena Yesus sanggup membuat mukjizat. Dia sudah merubah air ya menjadi anggur. Ya, anak-anak, demikianlah cerita Tante Anita pada sore hari ini. Ya. Kalian harus ingat bahwa Tuhan Yesus sungguh benar adalah anak Allah karena Dia sanggup melakukan mukjizat.
pada cerita hari ini kita bisa tahu Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat yang pertama. Ya, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, kalian harus ingat bahwa Tuhan Yesus sungguh benar anak Allah. Kita harus percaya dan taat hanya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja? Boleh angkat tangan? Iya, Sam, Nemi, Joyce, Johan. Semua anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Yesus sungguh anak Allah. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami sudah mendengar cerita-Mu bahwa Engkau telah membuat mukjizat yang pertama di suatu pernikahan, yaitu mengubah air menjadi anggur. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau sungguh anak Allah yang kepadamu kami harus percaya dan taat selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ayat hafalan kita hari ini, siapa yang sudah bisa baca, boleh dibaca dengan suara yang keras. Johan? Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Ya, bagus. Nemi? Coba Nemi baca. Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Ya, bagus. Gaby, baca sayang. Sudah bisa baca belum? Halo Gaby. Ayo baca sayang. Sudah bisa baca? Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Ya, bagus. Sam bisa minta tolong Mama? Ya, Mama bisa tolong Sam? Ya, kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Allah ya, bagus Sam. Terima kasih. Sekarang kita baca sama-sama ya, sekali lagi. Kisah Para Rasul 9 ayat 20b. Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Sekarang
kita mau aktivitas. Tante Anita serahkan lagi pada Tante Esti ya. Halo anak-anak. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Tante Anita. Tadi ceritanya judulnya itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Tadi ceritanya adalah tentang, ada yang tahu nggak itu? Tadi kalau kalian mendengarkan dengan baik, apa? Apa judulnya? Namanya judul pelajaran hari ini? Air menjadi anggur. Oh, cerita hari ini dari